Amazon menempati wilayah yang begitu luas hingga tak ada batas yang mampu menampungnya. Di dalamnya, apa yang tampak tak bergerak terus berdetak. Melalui sungai dan datarannya, di tengah hujan lebat dan hari-hari yang tak terukur, cara hidup tetap hidup yang tak terjelaskan dari luar. Di beberapa wilayah Kolombia Selatan, jauh dari kebisingan, masyarakat adat memelihara ikatan yang telah terjalin sejak lama. Mereka tidak mengikuti jejak yang ditelusuri orang lain atau berusaha menunjukkan apa yang mereka lakukan. Bila mereka berbicara dalam bahasa yang nyaris tak terdokumentasi, mereka membangun tanpa meninggalkan rencana dan mereka berhubungan dengan lingkungan mereka menggunakan kode-kode yang menolak perubahan. Meskipun banyak dari kita mengabaikannya, sebagian besar dari diri kita terpelihara di sana. Di ruang yang luas ini, suku-suku yang masih aktif melestarikan adat istiadat yang tak terpahami oleh dunia yang bergerak cepat. Cara hidup apa saja yang terus dipraktikkan tanpa henti ini? Apa yang masih belum kita ketahui dan tetap utuh di antara pepohonan tak terucapkan untuk ditemukan? Orang-orang yang berbicara bersiul dan menamai orang mati. Di bagian terlebat Amazon, di mana vegetasi menutupi segalanya dan cahaya nyaris tak tersaring melalui dedaunan, hiduplah sekelompok orang yang tidak menghitung jam atau menyebut warna, yang tidak mengelompokkan orang atau mengikuti kalender. Mereka mengidentifikasi diri sebagai Hiatsihi, tubuh hidup dengan energinya sendiri, tanpa perlu membandingkan diri dengan orang-orang tetangga atau dengan orang kulit putih. Sejak sebelum lahir, mereka sudah memiliki nama, dan mereka percaya bahwa nama inilah yang membentuk tubuh mereka. Seiring waktu, nama ini dapat berubah, sebagaimana ditentukan oleh makhluk tak kasat mata tertentu yang menghuni alam semesta tersembunyi. Makhluk yang juga, menurut pemahaman mereka, menandai perjalanan hidup dan apa yang terjadi setelah kematian. Cara berbicara mereka tidak semata-mata didasarkan pada apa yang keluar dari mulut mereka. Meskipun mereka memiliki bahasa, Apaitsiso, bahasa itu tidak selalu didasarkan pada kata-kata yang terartikulasi. Terkadang mereka bersiul, di lain waktu mereka berteriak dari jauh, atau mengeluarkan suara-suara pendek sambil berjalan di antara pepohonan. Dengan cara ini, mereka saling memahami tanpa perlu berbicara. Perempuan hampir tidak pernah menggunakan bahasa lain, dan laki-laki hanya menggunakan bahasa Portugis atau bahasa hutan lainnya ketika berhadapan dengan orang asing. Wilayah mereka tidak dipagari atau dibagi dengan penanda yang terlihat. Wilayah mereka dibatasi oleh Sungai Maici dan Marmelos, kebun kastanya, dan pantai yang muncul ketika air surut. Permukiman mereka bergantung pada ritme sungai. Jika permukaan air naik, mereka pindah ke dataran tinggi. Jika permukaan air turun, mereka berkumpul kembali di area umum. Mereka tidak mengikuti peta atau rencana, melainkan kenangan, kesepakatan tak terucapkan, atau perselisihan lama. Suatu ketika, pertikaian memperebutkan seorang perempuan berakhir dengan kematian dan menyebabkan beberapa kelompok memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi. Sejak saat itu, hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi norma, mengatur ulang diri mereka sesuai cuaca. Saat hujan, mereka bubar. Ketika kemarau tiba, mereka berkumpul kembali. Mereka hanya mengenal 2 waktu dalam setahun, saat permukaan air tinggi dan saat air rendah. Berdasarkan hal ini, mereka berpindah, bertani, atau hidup bersama. Pasangan adalah fondasi organisasi mereka, meskipun tidak selalu melibatkan anak-anak atau komitmen yang kuat. Berbagi tugas seperti memancing atau memanen sudah cukup. Mereka bisa berminggu-minggu tanpa bertemu orang lain, hidup terpisah sepenuhnya, seolah-olah itu sudah cukup untuk melanjutkan hidup. Dari inti yang minimal ini, pertukaran makanan dan bantuan dibangun. Seorang pria harus mencari ikan tidak hanya untuk pasangannya, tetapi juga untuk ibunya, saudara perempuannya, anak perempuannya, dan anak perempuan pasangannya. Melalui istrinya, ia juga harus memberi makan ibu mertua dan saudara ipar perempuannya. Tak perlu dikatakan, semua orang mengerti giliran siapa yang harus diberi makan. Hal serupa terjadi dengan tanaman. Saudara laki-laki membagi tugas dan kemudian membagikan hasil panen tanpa ada yang memaksakannya, semata-mata karena begitulah ikatan itu bekerja. Berburu bukanlah kegiatan sehari-hari,
Tetapi ketika itu terjadi, semua orang berkolaborasi. Beberapa wanita berburu dengan anjing dan pria dengan senjata sederhana tanpa mencari kerumitan. Pemahaman mereka tentang alam semesta tidak didasarkan pada hierarki. Bagi mereka, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dunia terbagi menjadi lapisan-lapisan yang disebut migi, semuanya berbeda, semuanya dianggap bumi, meskipun tidak mirip satu sama lain. Beberapa dihuni oleh makhluk-makhluk cacat, yang lain oleh hewan-hewan aneh, dan hanya satu yang dihuni oleh manusia utuh, yaitu Ibi-Isi. Kelompok ini mencakup diri mereka sendiri, masyarakat Amazon lainnya, dan juga orang kulit putih. Sisanya adalah Abaisi, sosok dengan tubuh yang tidak lengkap atau berubah. Ada juga Kawai Boge dan Toipe, yang merupakan wujud yang dapat diubah seseorang setelah kematian. Sejak kehamilan, sebuah nama diberikan, dan nama itu berkaitan dengan bagaimana tubuh akan terbentuk. Kemudian, selama ritual tertentu dengan dukun atau melalui orang mati, nama-nama lain diterima. Nama-nama baru ini terhubung dengan Abaisi dan berfungsi untuk menentukan jenis roh seseorang setelah kematian. Jika seseorang memiliki beberapa nama, diyakini bahwa mereka dapat berubah menjadi Kawai Boge yang berbeda, yang memakan buah dan tidak membahayakan, atau menjadi Toipe yang melahap daging manusia dan berbahaya. Itulah sebabnya nama bukan sekadar merek pribadi. Nama adalah arah yang memungkinkan cara hidup di masa depan. Shuar, suku yang mengecilkan kepala untuk memenjarakan roh. Setelah mempelajari kisah orang-orang lain yang menghindari segala kontak demi melindungi dunia, tak kasat mata mereka, sebuah kisah yang kontras muncul. Kisah mereka yang menghadapi bahaya dan berhasil menaklukkannya sepenuhnya. Di Amazon, Ecuador, suku Shuar tidak bersembunyi dari musuh-musuh mereka. Mereka menjebak mereka bahkan setelah mereka mati. Inilah satu-satunya suku yang tidak hanya memenggal kepala, tetapi juga mengecilkan kepala untuk membungkus jiwa mereka yang kalah dalam sebuah benda tertutup yang tak dapat melihat, berbicara, atau melarikan diri. Proses ini bukanlah tindakan balas dendam atau pertunjukan kekejaman yang tak terkendali. Yang dicari suku Shuar bukanlah mempertahankan tubuh musuh, melainkan apa yang ada di dalamnya. Kekuatan batin mereka, semangat muisak mereka, dan yang terpenting arutam mereka, sebuah energi yang memberi perlindungan, keberanian, dan ketahanan. Melepaskannya berarti mempertaruhkan kepulangannya sebagai kutukan, penyakit, atau kematian. Oleh karena itu, merebutnya adalah masalah pertahanan, bukan kesombongan. Semuanya berawal dari ritual isolasi. Prajurit yang menang akan menghabiskan hari-hari sendirian, berpuasa, mempersiapkan pikirannya. Sekembalinya, ia akan mulai mengerjakan pekerjaan yang teliti di kepala musuh. Ia akan membuat sayatan di tengkuk, dengan hati-hati mengeluarkan tengkorak agar tidak merusak kulit dan merebus kulit dalam campuran tanaman dengan tanin yang mengeraskannya tanpa merusaknya. Kemudian, dengan menggunakan batu panas, ia akan mengeringkan bagian dalam dan membentuknya agar tetap mempertahankan fitur wajah. Mata dijahit dengan benang sayur, mulut ditutup dengan pasak kecil atau tali, dan bagian dalamnya diisi dengan kerikil kecil untuk mencegahnya berubah bentuk. Asap dan abu memperbaiki warna gelap, sementara prajurit menyegel setiap bagian. Semuanya memiliki tujuan magis, menutup lubang mencegah roh melarikan diri, menghitamkan wajah menghalangi jalan kembali. Kepala menyusut, mengeras, tidak mampu bertindak, tetapi tugas tidak berakhir di situ. Masyarakat juga berpartisipasi. Para perempuan menyanyikan lagu-lagu yang mengusir rasa bersalah, para tetua membimbing pemuda untuk menutup siklus tersebut, dan pada akhirnya roh musuh terperangkap di dalam sansa tersebut. Barulah setelah itu sang prajurit dapat berjalan dengan damai, mengetahui bahwa ia tidak akan lagi dihantui oleh bayang-bayang musuhnya. Tidak semua sansa diawetkan. Beberapa dikubur atau ditinggalkan di hutan setelah ritual karena fungsinya telah terpenuhi. Sansa bukanlah piala perang, melainkan segel spiritual. Mereka yang menyimpannya melakukannya untuk alasan mistis, bukan sebagai pajangan.
Namun, dengan kedatangan para penjelajah dan kolektor, banyak dari kepala-kepala yang menyusut ini mulai dibeli oleh museum dan pedagang Eropa yang menyebabkan perubahan dalam penggunaannya. Selama abad ke-20, beberapa komunitas mulai membuat sansa palsu dengan sisa-sisa manusia curian atau bahkan kulit binatang, seperti monyet atau kukang, untuk dijual seolah-olah asli. Hal ini menciptakan pasar gelap yang begitu besar, sehingga Amerika Serikat dan Ekuador menandatangani perjanjian untuk melarang ekspor sansa. Banyak sansa yang beredar dalam koleksi pribadi saat ini tidak nyata, tetapi mereka telah mempertahankan aura misteri dan ketakutan yang telah menyelimuti mereka selama berabad-abad. Suku Shuar bukan satu-satunya yang menggunakan pemenggalan kepala sebagai hukuman atau peringatan, tetapi merekalah satu-satunya yang berhasil mengecilkan kepala menggunakan metode yang fungsional, magis, dan estetis. Tujuannya bukanlah untuk memamerkan kekuatan, melainkan untuk mencegah bahaya di masa mendatang. Setiap kepala yang menyusut mewakili roh yang terkekang, siklus tertutup, ancaman yang tak akan pernah kembali. Perlawanan mereka tidak terbatas pada ranah spiritual. Dalam beberapa kesempatan, Jibaros, kelompok yang lebih luas di mana suku Shuar berada, mengalahkan seluruh ekspedisi. Dalam satu kasus ekstrim, mereka menangkap seorang gubernur Spanyol dan mengeksekusinya dengan menuangkan emas cair ke tenggorokannya sebelum menghancurkan seluruh permukiman. Adegan itu tercatat sebagai salah satu yang paling brutal dari seluruh penaklukan Amazon, dan sejak itu hanya sedikit yang berani masuk kembali. Saat ini, keturunan Shuar menjalani kehidupan yang menghormati ritual kuno dan beradaptasi dengan cara hidup baru. Penyusutan kepala telah dilarang puluhan tahun lalu, dan banyak anak muda hanya mengenalnya sebagai tradisi kuno. Namun, gagasan yang mendasarinya belum sepenuhnya hilang. Rasa takut terhadap roh, penghormatan terhadap orang mati, dan kebutuhan untuk memakamkan setiap kematian dengan benar masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yanomami, abu, racun, dan perempuan yang tak bisa bicara. Semakin jauh ke utara Amazon membentang, semakin lebat hutannya, dan semakin tak terlihat jalan menuju Yanomami, suatu bangsa yang telah belajar untuk berdiri teguh di tengah tambang ilegal, epidemi baru, dan perang lama. Rumah-rumah bundar mereka yang besar, yang dikenal sebagai Shabono, menyatukan puluhan orang di bawah satu atap, tempat api tak pernah padam, dan keheningan dipahami tanpa kata-kata. Di sana, kalender dari luar, hukum pemerintah, dan bahasa pengunjung tidak berlaku, melainkan sistem aturan yang diwariskan melalui gesture, hukuman, dan ritual yang tak pernah dijelaskan, hanya diulang-ulang. Ketika seseorang meninggal, mereka tidak dikuburkan, dan makam pun tidak didedikasikan untuk mereka. Jenazah ditempatkan di hutan agar serangga dapat membersihkan dagingnya. Tulang-tulangnya kemudian dikumpulkan, digiling, dan dicampur dengan bubur pisang raja. Campuran ini dibagikan di antara anggota keluarga yang memakannya agar arwah orang yang meninggal tidak hilang, tidak menjadi berbahaya, dan tidak berjauhan dari kelompok. Tak seorang pun bersuara, semua orang berpartisipasi. Beginilah satu siklus berakhir dan siklus berikutnya dimulai. Namun, tidak semua ritual menunggu kematian. Ketika seorang gadis mengalami menstruasi pertama, ia dipisahkan dari kelompok dan ditempatkan sendirian di gubuk kecil yang ditutupi dedaunan. Selama beberapa hari, ia tidak dapat berbicara, berkontak mata, atau menerima tamu. Makanannya dibawakan dari kejauhan, dan tubuhnya menjadi tak tersentuh. Ketika ia muncul, ia dianggap siap untuk memenuhi peran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengurungan ini tidak dibahas. Dipercaya bahwa jika tidak dipenuhi, sesuatu yang serius dapat menimpa masyarakat. Laki-laki memutuskan hampir segalanya. Mereka berburu, berorganisasi, dan bernegosiasi dengan desa lain. Perempuan menggendong, memasak, membesarkan anak, bepergian jauh, dan melakukan tugas-tugas sulit tanpa mengeluh. Jika terjadi kesalahan, mereka juga menanggung akibatnya. Bekas luka di kulit mereka tidak tersembunyi. Beberapa menafsirkannya sebagai tanda koneksi. Sejak usia muda, mereka belajar bagaimana api, tembakau, memancing, dan bahkan keheningan bekerja.
Seorang anak yang sakit memiliki ciri-ciri yang berbeda dari seorang pejuang yang kembali. Seorang pengantin baru tidak melukis dirinya sendiri seperti seorang ibu yang sedang berduka. Di festival, mereka menutupi seluruh tubuh. Di pemakaman, hanya lengan mereka. Dan di saat-saat tegang, mereka membiarkan wajah mereka bersih. Mereka tidak berusaha menghiasi diri, melainkan menunjukkan apa yang terjadi tanpa perlu kata-kata. Beberapa pengunjung menafsirkan warna-warna ini sebagai ancaman, terutama karena penggunaan anak panah yang direndam curare atau praktik ritual memakan bagian tubuh orang mati yang tetap tidak disamarkan. Perselisihan antar komunitas tetangga terjadi karena perempuan, balas dendam, atau tanah. Terkadang karena dendam lama yang muncul kembali. Serangan dilakukan dengan busur panjang dan penusuk tajam. Tidak ada teriakan. Tidak ada peringatan. Anak panah melumpuhkan dalam hitungan detik. Lalu datanglah api. Lalu datanglah pencurian perempuan. Jika seseorang tewas dalam pertempuran, namanya tidak disebutkan. Jika seorang anak ditangkap, mereka tidak diratapi. Peperangan antar desa diterima sebagai bagian dari tatanan alam. Itu tidak tertulis, itu tidak tercatat, itu hanya dipaksakan. Ketika seorang pria ingin menikah, ia harus bekerja untuk keluarga wanita tersebut. Jika wanita itu menerima, mereka tinggal bersama di Shabono yang sama. Jika wanita itu memutuskan untuk pergi, ia dapat melakukannya tanpa perlu meminta izin. Jika pria itu ingin menghentikannya, ia harus menantangnya secara fisik atau membujuknya dengan hadiah. Jika ada orang lain yang tertarik, mungkin akan terjadi pertengkaran. Pernikahan diselesaikan seperti ini, tanpa tanda tangan, tanpa saksi, tanpa ritual yang panjang, hanya dengan tindakan nyata. Dan jika berhasil, mereka melanjutkan bersama. Jika tidak, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Namun tidak semua konflik bersifat internal. Ribuan penambang ilegal telah memasuki tanah mereka untuk mencari emas. Mereka menggunakan merkuri untuk memisahkan logam, dan racun itu berakhir di sungai. Ikan menyerapnya. Anak-anak meminumnya. Tidak ada yang menjelaskan penyakit mereka. Penyakit muncul tanpa nama. Luka kulit, diare terus-menerus, kelainan bentuk pada bayi baru lahir. Malaria, kelaparan, dan batuk tak henti-hentinya juga berdatangan. Dokter tidak bisa masuk. Vaksin belum tiba. Pemerintah menandatangani dokumen, tetapi tidak mengirim helikopter. Hutan terlalu lebat untuk radar dan terlalu terpencil untuk anggaran. Pada tahun 1990-an, terjadi pembantaian yang dilakukan oleh penambang emas. Eksekusi seluruh keluarga didokumentasikan. Lalu muncul epidemi baru, lalu COVID, dan sekarang muncul kekhawatiran bahwa hutan itu sendiri tidak akan lagi melindungi mereka. Nukak, antara hutan yang rusak dan masa depan yang dipaksakan. Sementara komunitas Amazon lainnya telah tergusur puluhan tahun lalu, suku Nukak berhasil tetap tak terlihat hingga abad ke-20. Mereka berpindah-pindah di antara sungai Guaviare dan Inirida tanpa meninggalkan jejak, terorganisir dalam kelompok-kelompok keluarga kecil yang menjelajahi hutan seolah-olah hutan itu bagian dari tubuh mereka. Ini bukan isolasi karena ketidaktahuan, melainkan cara hidup yang tidak menuntut apapun dari siapapun. Dunia mereka berputar tanpa peta, tanpa kalender, dan tanpa batasan yang dipaksakan dari luar. Kontak tidak datang dari eksplorasi, melainkan dari kebutuhan. Pada awal 1980-an, beberapa orang Nukak mendekati sebuah kamp pemukim. Mereka melakukannya karena lapar, mencari garam, peralatan, sesuatu untuk menenangkan hasrat tertentu. Namun langkah itu membuat mereka kehilangan keseimbangan. Sejak saat itu, apa yang dulunya sebuah pilihan menjadi sebuah beban. Para dokter, misionaris agama, tentara, pengungsi, gerilyawan, pengedar narkoba, dan peternak datang. Mereka tidak pernah sendirian lagi. Di wilayah mereka, tak pernah ada jalan. Rute mereka hanya berdasarkan pikiran, berdasarkan sumber air, perubahan musim, rute berburu, tempat memancing, siklus berbunga. Mereka tidak menanam ladang yang luas. Mereka menanam secukupnya.
singkong pahit, cabai, nanas liar. Ketika tanah menjadi basah, mereka meninggalkan tempat itu dan pindah. Mereka tidur bergelantungan di antara pepohonan, terlindung oleh rumbia palem. Mereka menyalakan api dengan menggesekkan dahan-dahan, berburu monyet dan burung dengan sumpit berisi anak panah berlapis curare, dan memancing menggunakan akar yang dapat membuat ikan pingsan tanpa mencemarinya. Mereka tidak menggunakan tanggal atau catatan untuk menandai perjalanan kehidupan. Mereka mengenali siklus kehidupan dengan mengamati hutan. Ketika buah-buahan tertentu bertunas, ketika burung-burung berdiam diri, atau ketika hujan berganti. Bahasa mereka yang tonal dan kompleks masih belum memiliki padanan tertulis. Hubungan keluarga tidak mengikuti pola yang sederhana. Pernikahan merespons ikatan ritual, dengan aturan yang melarang persatuan dalam kelompok simbolis tertentu yang terkait dengan tumbuhan atau hewan. Untuk memasuki masa dewasa, anak-anak muda menghirup campuran halusinogen melalui tabung tulang, dipandu oleh para tetua yang menunjukkan cara menjelajahi dunia tak kasat mata. Ketika seseorang meninggal, mereka tidak ditimbun tanah atau tempat mereka ditandai. Jenazah ditinggalkan jauh di dalam hutan, jauh dari rute umum, di mana ia perlahan-lahan melebur ke dalam kelembapan dan serangga. Baru setelah proses itu selesai, jenazah dikumpulkan tanpa kata-kata sebagai bagian dari gestur yang dipelajari. Menurut kepercayaan mereka, roh tidak mengikuti satu takdir. Satu bagian naik ke tempat matahari bersemayam, bagian lain tetap berkeliaran di antara pepohonan, dan bagian ketiga turun ke wilayah tersembunyi di bawah tanah. Dari sana ia dapat kembali dengan menyamar sebagai binatang. Itulah sebabnya mereka menghindari perburuan spesies tertentu. Bukan karena takut, tetapi karena pengakuan. Ketika konflik bersenjata meluas ke selatan, dunia mereka hancur. Hutan tempat mereka berburu dipenuhi tanaman ilegal, landasan udara gelap, dan kelompok bersenjata. Pesawat-pesawat kecil itu tidak hanya membawa uang dan kekerasan tetapi juga menyebarkan bahan kimia. Penyemprotan itu menghancurkan tanaman, ternak, dan air. Kokain menggusur hutan, dan penggusuran tersebut memaksa suku Nukak menetap di pinggiran San Jose del Guaviare, tempat banyak orang akhirnya tinggal di gubuk-gubuk plastik, tanpa makanan atau obat-obatan. Transisi dari hutan ke kota bukanlah transisi, melainkan kemunduran. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, populasi mereka berkurang setengahnya. Malaria merajalela. Infeksi pernapasan membunuh anak-anak. Alkoholisme, penggunaan lem, dan depresi menjadi hal yang biasa. Beberapa remaja mulai menghirup pelarut. Beberapa anak perempuan menjadi korban pelecehan. Banyak anak mengemis makanan di lampu, lalu lintas, tanpa memahami bahasa atau sistemnya. Tidak ada adaptasi, yang ada hanya penelantaran. Negara muncul sesekali, dengan proyek-proyek yang tidak memahami cara hidup mereka. Mereka menawarkan perumahan permanen, tetapi mereka tidak bisa hidup tanpa berpindah. Mereka membawakan makanan olahan, tetapi tubuh mereka tidak dapat mencernanya dengan baik. Mereka menawarkan sekolah, tetapi tanpa penerjemahan atau rasa hormat terhadap bahasa mereka. Hasilnya adalah kehilangan ganda, kehilangan wilayah dan identitas. Terlepas dari segalanya, beberapa orang telah mulai kembali. Kelompok-kelompok kecil telah kembali menyusuri rute-rute kuno, membawa benih-benih asli, peralatan sederhana, dan kisah-kisah yang diceritakan secara berbisik. Mereka membangun atap rumbia di antara pohon-pohon yang ditebang, menanam singkong di tanah yang tandus, dan mencari buah di tempat ia dulu tumbuh dengan mudah. Awa tak terlihat di antara pepohonan yang tak lagi menyembunyikan mereka. Sementara bangsa lain dikelilingi kota-kota yang tak pernah mereka pilih, suku Awa terus bergerak di antara pepohonan seolah tak ada batas atau pemilik. Mereka tak membangun struktur tetap atau menelusuri rute yang berulang. Saat fajar, mereka mengumpulkan apa yang mereka gunakan, mengikat apa yang mereka butuhkan ke batang pohon terdekat, dan ketika malam tiba, mereka membangun kembali tempat berlindung mereka tanpa jejak. Bagi mereka, hutan bukanlah pemandangan atau harta benda. Ia adalah dasar dari setiap gerak tubuh, peringatan yang menuntun langkah mereka, lingkungan yang merespons tanpa bicara.
Mereka maju tanpa arah yang dipaksakan, memperhatikan gemericik air, ranting-ranting yang patah, keheningan yang memperingatkan ketika sesuatu telah berubah. Sejak usia dini, anak-anak belajar mengenali apakah derit ranting itu suara manusia atau hewan, apakah langkah kaki itu baru atau lama, apakah keheningan yang tiba-tiba menandakan bahaya. Tidak ada instruksi lisan, tidak ada tanda-tanda yang terlihat. Semuanya disampaikan melalui peniruan. Ketika orang dewasa kembali dengan apa yang telah mereka kumpulkan atau buru, anak-anak bergegas membantu tanpa diminta. Jika mereka menggendong monyet, burung yang terluka, atau bayi tapir, tak ada bedanya dengan bayi manusia. Mereka dirawat, dilindungi, dan disusui jika perlu. Banyak dari hewan-hewan ini, jika bertahan hidup, akhirnya terintegrasi sebagai bagian dari keluarga. Integrasi ini bukanlah adat atau takhayul, melainkan struktur. Dalam bahasa Awa, tidak ada istilah terpisah untuk membesarkan anak atau hewan. Tidak ada perbedaan antara apa yang diucapkan anak dan apa yang dihirup anak. Jika burung beo bernyanyi saat fajar, ia menjadi bagian dari kelompok. Jika bayi mengikuti sebuah keluarga selama beberapa hari, ia menjadi kerabat. Mereka tidak dijinakkan atau dibunuh. Jika mereka mati, mereka diratapi. Jika mereka menghilang, mereka dicari. Di dunia itu, aturan tidak tertulis atau diajarkan dengan kata-kata. Aturan dipelajari melalui gerak tubuh. Jika seorang gadis merawat monyet hari ini, ia diharapkan memberi makan anak-anaknya dengan cara yang sama suatu hari nanti. Jika seorang anak jatuh sakit, pilihan pertama bukanlah dokter, melainkan infus kulit kayu, asap tanaman, atau mandi air dingin di pagi hari. Bantuan dari luar baru diterima jika semua cara gagal. Namun, bahkan saat itu pun, kehadiran orang asing terasa tidak nyaman. Dokter mengajukan pertanyaan yang tidak tepat. Sekolah mengajarkan membaca dalam bahasa Portugis dan penjumlahan dengan pensil, memutus rantai pengetahuan yang tak pernah membutuhkan papan tulis untuk menyampaikannya. Itulah sebabnya banyak yang mengungsi sebelum tiba. Karena di mana ada sekolah, di situ ada gereja. Dan di mana ada gereja, jalan segera menyusul. Tempat perlindungan mereka dibangun dengan apapun yang tersedia, dahan-dahan tebal, tanaman merambat yang lentur, dan daun-daun lebar. Mereka tidak membutuhkan peralatan dari luar atau material industry. Jika aroma udara berubah, jika tanah tidak lagi mengering seperti dulu, mereka mengumpulkan semuanya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Setiap pemukiman hanya bertahan sebentar, berhari-hari, atau berminggu-minggu, tetapi tidak pernah menjadi desa. Di malam hari, selalu ada yang mengawasi api, dan jika lingkungan sekitar tak lagi terasa familiar, mereka pergi tanpa jejak. Bagi mereka, hutan bukanlah lanskap, melainkan pertanda, pertahanan, dan peringatan. Mereka berburu dalam keheningan total. Busur mereka hampir 2 meter, dan anak panah mereka diasah berjam-jam untuk mencapai berat yang tepat. Beberapa memanjat pohon, yang lain berkamuflase di antara dedaunan, menunggu pergerakan burung atau refleks hewan pengerat. Mereka tidak menembak kecuali diperlukan. Ketika mereka menembak, mereka membagi mangsa tanpa logika kepemilikan. Para perempuan sudah tahu bagian mana yang akan mereka keringkan, tulang mana yang akan mereka gunakan, bagian mana yang akan dibagikan dengan keluarga lain. Ada spesies yang tidak pernah diburu, bukan karena kelangkaan, tetapi karena rasa hormat. Beberapa membawa mimpi buruk, yang lain harus dihindari saat bulan purnama. Jika seorang pemuda berburu sesuatu yang terlarang, ia akan diasingkan selama berhari-hari hingga ia disucikan. Meskipun mereka sangat berhati-hati untuk tetap tak terlihat, mereka terus-menerus dianiaya. Pada tahun 1980-an, beberapa kelompok dihubungi oleh pemerintah dengan janji perlindungan. Yang mereka terima adalah penyakit baru, pengungsian paksa, dan kehilangan anggota secara besar-besaran. Dalam satu kasus yang terdokumentasi, dari 90 orang, hanya 25 orang yang tersisa. Virus tiba sebelum bantuan. Alih-alih camp, reruntuhan yang tersisa. Alih-alih kesepakatan, bulldozer datang. Deforestasi tak pernah berhenti, bahkan di kawasan yang seharusnya dilindungi. Gergaji mesin terus meraung sementara drone terbang di atas wilayah yang diserbu.
antara tombak, helikopter, dan bulldozer, sementara kelompok lain sesekali menerima pertukaran, perdagangan paksa, atau misi penginjilan. Suku Nomole tetap terisolasi di antara Sungai Madre de Dios dan Sungai Purus, di dalam kawasan padat Taman Nasional Manu. Mereka bergerak di sepanjang rute yang tak tergambar di peta manapun, tanpa membangun desa permanen, tanpa pagar yang terlihat, atau penanda untuk memperingatkan orang luar bahwa mereka telah memasuki wilayah berpenghuni. Dalam bahasa mereka, Nomole berarti kerabat, bukan musuh. Mereka berbicara dalam varian bahasa Piro dan mengenali suara orang-orang di sekitar, tetapi mereka tidak meniru atau menanggapinya. Mereka berjalan dalam kelompok-kelompok kecil, bertelanjang kaki, membawa tombak kayu yang dipoles dan tas yang ditenun dari kulit kayu. Mereka berhenti ketika mendengar suara mesin, mundur jika mencium bau asap atau parfum, dan menghilang ketika seseorang memanggil nama mereka. Catatan tertulis pertama tentang mereka muncul dalam catatan misionaris dari abad ke-17, di mana mereka disebut sebagai Mashkos, tanpa membedakan mereka dari masyarakat nomaden lainnya. Kemudian, pada tahun 1894, pasukan pribadi pedagang Carlos Fitzgerald membakar seluruh kamp di sepanjang Manu Hulu untuk membuka jalur karet. Ratusan orang yang selamat melarikan diri ke hutan. Antara tahun 1897 dan 1909, Mandor Jerman Carlos Scharf menangkap puluhan dari mereka dan memaksa mereka bekerja sebagai kuli karet, diikat berpasangan dan dijaga oleh pengawas bersenjata. Kemudian mereka menghilang. Selama beberapa dekade, tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau telah berbaur dengan orang lain. Hanya petunjuk yang tersisa, dedaunan yang dipotong dengan pisau batu, pelepah palem yang terselip di antara pohon tumbang, dan jejak kaki tipis yang menghindari jalur lebar. Pada bulan September 2007, sebuah tim ahli biologi yang terbang di atas wilayah Purus Hulu merekam sekelompok mereka dari helikopter di tepi Sungai Las Piedras. Mereka muncul di lahan terbuka di antara pohon-pohon mati, mengangkat atap-atap palem, memasak di tepi air, tanpa menoleh ke arah suara. Dalam beberapa minggu berikutnya, video tersebut beredar di media internasional dan menjadi salah satu dari sedikit bukti langsung keberadaan mereka. Pada Oktober 2011, seorang turis Italia berhasil memotret kelompok lain dari tepi seberang sungai tanpa terlalu dekat. Foto-foto tersebut memunculkan pertanyaan baru di forum-forum lokal. Bagaimana cara melindungi mereka tanpa memantau mereka? Bagaimana cara menghindari kontak tanpa mengisolasi mereka? Pada tahun 2012, seorang arkeolog Spanyol mengambil lebih banyak foto di dekat Sungai Madre de Dios. Tetapi beberapa hari kemudian, pengunjung lain mengaku telah mengambil foto yang sama sebelumnya. Pemandu lokal yang mendampingi kelompok pertama, Nicolas Chaco Flores, ditemukan tewas dengan anak panah bambu tertancap di dadanya. Tidak ada yang secara resmi mengaitkan serangan itu dengan Nomole, tetapi tidak ada ekspedisi lebih lanjut di daerah itu selama sisa tahun itu. Tidak ada pernyataan, tidak ada peringatan resmi, tidak ada keluhan, hanya keheningan. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya dilaporkan bahwa sebuah kelompok telah meninggalkan hutan untuk mencari makanan di dekat komunitas Yine. Penduduk desa memperhatikan bahwa beberapa kata yang mereka ucapkan mirip dengan kata-kata mereka sendiri, tetapi tidak ada upaya untuk memulai percakapan. Sejak saat itu, beberapa desa di sekitarnya mulai menanam tanaman di sepanjang tepi hutan, berharap dapat memanennya tanpa kontak. Itu adalah bentuk koeksistensi tanpa kehadiran. Tak seorang pun masuk, tak seorang pun berbicara, tak seorang pun dipantau. Risikonya bukanlah pertukaran, melainkan paparan. Pada tahun 2024, Survival International menerbitkan video drone yang menunjukkan beberapa kelompok Nomole berjalan beberapa kilometer dari konsesi hutan baru. Pada bulan Juli tahun itu, 2 pekerja dari perusahaan kayu Tahuamanu Canales ditemukan tewas di daerah tersebut, dengan luka panah. Perusahaan tersebut membantah telah menyerbu wilayah adat, meskipun citra satelit menunjukkan jejak mesin berat di sepanjang rute tradisional. Dewan Pengelolaan Hutan menangguhkan sertifikasinya, tetapi mesin-mesin tersebut tetap beroperasi. Kementerian Kebudayaan menyatakan bahwa terdapat 8 kawasan lindung resmi untuk masyarakat yang tidak terkontak, dengan 5 lagi sedang dalam proses pembentukan.
dan bahwa lebih dari 400 patroli pencegahan telah dilakukan tahun itu, meskipun diakui bahwa pengawasan aktif masih terbatas karena adanya perluasan jalan, penebangan, dan pengeboran. Pada bulan Agustus 2025, komunitas Yine di Nueva Oceania melaporkan seringnya pergerakan kelompok Nomole di sekitar mereka. Pemimpin mereka, Enrique Agnes, melaporkan bahwa jembatan semen sedang dibangun di dalam hutan, menembus lahan basah yang sebelumnya berfungsi sebagai koridor alami. Zoe, tubuh sebagai bahasa, rimba sebagai hukum. Di antara suku Zoe, tak ada pakaian, sense, atau aturan yang dipaksakan dari luar. Hanya kulit yang berkilau di bawah naungan hutan, berpigmen urucum seolah tubuh berbicara sendiri. Sejak kecil, wajah dimodifikasi dengan tembeta, tulang yang menembus bibir bawah dan tetap di sana seumur hidup, ditempatkan secara presisi oleh para tetua klan. Mereka tidak melepasnya saat tidur atau makan, tidak menggantinya dengan bahan lain jika patah, dan tidak menggantinya dengan perhiasan eksternal. Itu harus gading hewan buruan, sebagai bagian dari daging dan garis keturunan yang berkelanjutan. Ketelanjangan yang menyelimuti setiap gerakan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi atau mengekspresikan kebebasan. Tidak ada alasan untuk bersembunyi ketika semua yang dikatakan tubuh dipahami sejak awal. Tembeta tidak membedakan usia atau jenis kelamin, dan pigmen padat yang menutupi lengan, punggung, dan wajah disebarkan dengan ranting, tangan, atau langsung dengan wajah orang lain. Ia tidak hanya diperuntukkan untuk perayaan atau acara-acara khusus, karena ia menyatu dengan tubuh seperti halnya kulit yang menopangnya. Tak seorang pun mencoba mengubah penampilannya agar sesuai dengan model kecantikan eksternal, karena di sana, setiap bentuk, setiap tanda di kulit, dan setiap garis otot adalah milik lingkungan dan tak memerlukan validasi dari orang lain. Perempuan tidak menyembunyikan payudaranya atau merasa perlu menutupinya dengan kain orang lain, dan laki-laki tidak mengukir tanda-tanda kekuasaan di kulit mereka. Apa yang ditampilkan setiap tubuh sudah cukup untuk dipahami, tanpa perlu diterjemahkan dengan kata-kata. Di permukiman tempat mereka tinggal tidak ada dinding atau ruangan tertutup. Rumah-rumah beratap palem memiliki bagian tengah yang terbuka dan tidak membatasi ruang pribadi. Emosi dan gesture adalah bagian dari kehidupan bersama dan dibagikan tanpa hambatan atau penyembunyian. Pasangan terbentuk tanpa ritual paksa atau komitmen abadi. Mereka bubar ketika mereka tak lagi ingin bersama dan menata ulang diri tanpa rasa bersalah atau pertengkaran. Tidak ada otoritas untuk mengawasi atau aturan untuk menghukum. Keputusan dibuat bersama dengan partisipasi keduanya, dan jika seseorang ingin berganti pasangan atau pindah ke gubuk lain, mereka akan mengatakannya secara alami dan tanpa takut dihakimi. Ikatan afektif dan seksual dipelajari seiring waktu, bukan melalui penjelasan formal, melainkan melalui pengamatan berkelanjutan. Anak-anak tumbuh besar dengan menyaksikan pelukan, perpisahan, dan ikatan baru, dan mereka melakukannya tanpa skandal atau kebingungan. Hasrat tidak ditekan atau dipaksakan. Apa yang tidak diizinkan segera dikoreksi dengan kata-kata sederhana yang diucapkan oleh para tetua, yang bertindak sebagai penjaga keseimbangan tanpa menggunakan pukulan atau ancaman. Jika seseorang melewati batas, mereka tidak diusir atau diberi hukuman. Mereka ditunjukkan kerusakan yang ditimbulkan dan diharapkan untuk memperbaikinya dengan hormat, tanpa kekerasan atau balas dendam. Perayaan menandai momen-momen intensitas kolektif. Tubuh dihiasi dengan kalung tanaman, cabang di telinga, garis hitam di kaki, spiral di dada, atau garis simetris di lengan. Mereka melakukan ini bukan untuk membedakan diri, melainkan untuk mengenali diri mereka sendiri di dalam kelompok. Musiknya tidak lahir dari instrumen yang canggih, melainkan dari nyanyian berulang dan hentakan kaki di tanah yang lembab. Mereka menari melingkar tanpa pemimpin yang terlihat atau koreografi yang telah ditentukan. Setiap gerakan merespons energi kelompok, bukan kemauan individu. Anak-anak bergerak di antara orang dewasa, para lansia menonton dari pinggir lapangan tanpa memaksakan diri.
dan para perempuan mengepang rambut mereka dengan benang yang berkilauan diterpa cahaya api tanpa menunggu tepuk tangan atau izin. Masyarakat tanpa jam, hidup tanpa menghitung hari jauh di pedalaman Amazon, Brazil, di mana hutan lebat menghalangi cahaya hampir sepanjang hari dan tidak ada jalan di balik dasar sungai. Hiduplah sekelompok orang yang cara hidupnya membingungkan mereka yang mencoba memahaminya dari luar, bukan karena mereka menyembunyikan adat istiadat mereka atau karena mereka mempertahankan praktik-praktik yang sulit dipahami, melainkan karena cara mereka mengatur dunia tidak memasukkan waktu sebagai entitas abstrak. Bahasa mereka tidak memiliki kata untuk menyebut jam, hari, bulan, atau tahun, dan angka tidak digunakan untuk menentukan usia. Yang memberi makna pada keberadaan mereka bukanlah kalender, melainkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan transisi yang menyertainya. Dengan demikian, hidup mereka mengalir tanpa perlu membaginya menjadi segmen-segmen yang dapat dihitung tanpa menunggu sesuatu terjadi pada tanggal yang dijadwalkan atau mencatat apa yang terjadi sebelumnya dengan angka-angka yang menandai sebelum dan sesudahnya. Kekhasan inilah yang menarik perhatian tim ahli bahasa yang dipimpin oleh Chris Sinha, yang tinggal bersama mereka selama berminggu-minggu dan mengonfirmasi dugaan mereka sebelumnya. Suku Amondawa tidak mengukur waktu karena mereka tidak menganggap waktu perlu diukur. Kelompok ini, yang terdiri dari beberapa ratus orang, tidak mencatat aktivitas berdasarkan durasi atau merencanakan pertemuan berdasarkan waktu mendatang, karena segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya dan berakhir ketika tidak lagi masuk akal. Oleh karena itu, tidak ada pertemuan terjadwal atau komitmen yang mencakup kerangka waktu. Ketika seseorang bergabung dalam tugas kolektif, mereka tidak dianggap terlambat atau lebih awal. Mereka hanya datang ketika waktunya tiba. Hal yang sama berlaku untuk perayaan, bakti sosial, kunjungan, keberangkatan, dan kepulangan. Karena tidak satu pun dari tindakan ini yang terkait dengan tanggal atau waktu tertentu, melainkan dengan peristiwa itu sendiri, kebutuhannya atau peluangnya. Dengan cara ini, hal ini berbeda secara radikal dari kerangka kerja eksternal yang memaksakan jadwal, agenda, dan jam untuk mengatur jalannya kehidupan. Selama kunjungan mereka, para peneliti menegaskan bahwa bahasa Amondawa tidak hanya tidak memiliki istilah waktu, tetapi juga tidak mencakup ungkapan yang terkait dengan perjalanan atau kendalinya, seperti mengatakan bahwa waktu dihabiskan, hilang, diperoleh, atau terbuang sia-sia, karena gagasan tersebut bukan bagian dari pemikiran mereka. Ketika mereka menggambarkan suatu peristiwa, mereka tidak menempatkannya dalam urutan linear sebelum atau sesudah peristiwa lain, melainkan menyebutkannya apa adanya, tanpa perlu menempatkannya dalam kronologi universal. Mereka juga tidak memproyeksikan masa depan dengan frasa seperti minggu depan, atau mengingat masa lalu dengan frasa seperti tahun lalu. Sebaliknya, semuanya diungkapkan dalam kaitannya dengan peristiwa yang menandainya, seperti datangnya hujan, kelahiran seorang anak, atau banjir terakhir sungai, yang berfungsi sebagai jangkar naratif, tetapi bukan sebagai unit yang dapat diukur. Contoh nyata dari cara unik memahami kehidupan ini adalah bahwa di antara suku Amondawa, tidak ada hitungan usia atau perayaan yang menandai berapa tahun seseorang telah berubah. Tidak ada yang menyebutkan angka untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Juga tidak ada yang mencatat berapa lama waktu telah berlalu sejak kelahiran mereka. Yang menentukan siapa yang mana dalam kelompok tidak berkaitan dengan berlalunya waktu, melainkan dengan apa yang dilakukan setiap orang saat ini, dengan posisi yang mereka tempati dan tugas yang mereka emban. Alih-alih membagi kehidupan ke dalam tahapan-tahapan numerik, mereka mengaturnya berdasarkan fungsi-fungsi kolektif yang dikenali setiap orang tanpa perlu mengucapkannya dengan lantang. Meskipun terdapat kontak dengan masyarakat Brasil dan meningkatnya pembelajaran bahasa Portugis oleh generasi muda, logika asli ini tetap dipertahankan dalam kelompok, meskipun diketahui bahwa penggabungan kata-kata yang berkaitan dengan waktu dan usia dapat dengan cepat mengubah pandangan dunia mereka. Begitu gagasan mengukur kehidupan diperkenalkan, sulit untuk mempertahankan persepsi sebelumnya. Oleh karena itu, para peneliti memperingatkan bahwa cara hidup ini dapat lenyap dalam beberapa tahun jika tidak dipertahankan secara mandiri tanpa tekanan eksternal.
Penemuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai keingintahuan yang terisolasi, tetapi sebagai bukti bahwa ada orang-orang yang pengalaman kemanusiaannya tidak sesuai dengan gagasan dominan bahwa waktu adalah sumber daya universal. Ini adalah kelompok yang menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk hidup, tumbuh, menua, dan mati tanpa menghitung waktu.